Perkenalkan, nama saya Jose Mardiano Tepulu. Saya dari Prodi S1 Informatika Angkatan 25 dengan NIM 11F25006. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang latihan pemodelan dan simulasi pada week yang keempat yang membahas tentang simulasi dan proses memasak nasi menggunakan Python. Jadi di latihan ini, saya latihan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menggunakan simulasi dan analisis menggunakan Jupyter Notebook. Dan yang kedua, mengimplementasi dalam bentuk aplikasi interaktif. Jadi yang disimulasikan di sini yaitu tipe continuous simulation, yaitu simulasi yang memodelkan perubahan sesuatu secara terus-menerus sepanjang waktu. Adapun yang disimulasikan tentang dapur ITDL yang harus memasak nasi dalam jumlah besar setiap hari, yang dimana melayani 50 plus mahasiswa. Adapun tujuannya untuk memodelkan dinamika termodinamik proses masak nasi secara kontinu menggunakan persamaan diferensial, lalu mengoptimalkan waktu dan suhu untuk mencapai gelatinasi pati sempurna, lalu meminimalkan kehilangan air dan konsumsi energi selama proses memasak, menganalisis pengaruh parameter kunci seperti daya burner, rasio air terhadap beras, dan ukuran batch, lalu mengembangkan model prediktif untuk kualitas nasi berdasarkan kondisi proses. Saya akan menunjukkan simulasi pada bagian Jupyter. Pada bagian awal notebook ini, dilakukan import beberapa library Python yang diperlukan untuk simulasi. Library 6PY digunakan untuk perhitungan numerik, dan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi grafik hasil simulasi. Selanjutnya, tentang rice mesh dan water mesh. Ini untuk menjadi input utama dalam simulasi proses memasak nasi. Selanjutnya ke bagian model fisika. Di sini dibuat model simulasi yang menggambarkan proses fisika selama memasak nasi. Model ini mempertimbangkan beberapa proses seperti perpindahan panas, kehilangan panas ke lingkungan, lalu penguapan air selama pemanasan. Perubahan kondisi sistem dihitung menggunakan persamaan diferensial yang ada di sini, yang menggambarkan perubahan temperatur massa air dan tingkat gelatinasi terhadap waktu. Selanjutnya, ada kode untuk menjalankan simulasi. Pada bagian ini, simulasi dijalankan untuk menghitung perubahan temperatur, kandungan air, serta tingkat gelatinasi. Perhitungan ini menghasilkan data simulasi, kemudian digunakan untuk membuat visualisasi grafik yang ada di sini. Saya akan menunjukkan output dari grafik yang sudah kita buat. Nah, setelah simulasi dijalankan, hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik. Grafik ini menunjukkan bagaimana temperatur meningkat selama proses masak, bagaimana kandungan air berubah akibat penguapan, serta bagaimana proses gelatinasi terjadi pada rentang suhu tertentu. Melalui grafik ini juga kita dapat melihat hubungan antara waktu, temperatur, dan kualitas proses memasak nasi. Bisa dilihat di sini, saya akan menunjukkan beberapa grafik selain yang di atas. Di sini juga terdapat data simulasi dengan data yang lain. Dapat dilihat di sini. Di sini menganalisis daya burner yang dari tujuan. Selanjutnya di sini ada sensitivitas jumlah air dengan kandungan air akhir. Di sini juga ada berat perbandingan profil suhunya, perbandingan proses gelatinasi, kandungan air, dan metrik kinerjanya. Bisa kita lihat bahwa waktu untuk merebusnya ialah 55,90 menit. Mencapai target 55,90 menit. Waktu untuk mencapai full gelatinasinya sebanyak 26,92 menit. Dan temperatur maksimalnya 100%. Dan rata-rata temperaturnya 66,8%.
dan efisiensi memasaknya ialah sebanyak 100%. Selanjutnya, kita akan memodelkannya ke dalam bentuk Streamlit. Berikut adalah kode yang ada pada bagian untuk memsimulasikannya pada bagian Streamlit. Saya masukkannya ke dalam file app.py. Jadi aplikasi Streamlit memungkinkan kita untuk menjalankan simulasi dengan berbagai parameter secara langsung. Jadi pada bagian bentar. Pada bagian awal kode ini digunakan untuk mengimport library yang kita gunakan dalam aplikasi. Library yang digunakan ialah seperti library Streamlit. Library Streamlit yang kita gunakan digunakan oleh Streamlit untuk membuat antarmuka aplikasi. Lalu Plotly digunakan untuk membuat grafik dan Pandas digunakan untuk mengelola data simulasi. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat fungsi untuk men-set data kita dari awal sama seperti Jupyter tadi. Ini simulasi yang ada pada stream di sini sama seperti simulasi yang ada pada Jupyter kita tadi. Digunakan sistem simulasi menggunakan fisika dan persamaan diferensial. Ini juga ada simulator utama. Kurang lebih simulasi yang ada pada Streamlit sama atau mirip dengan simulasi yang kita miliki pada Jupyter. Adapun mungkin perbedaan perbedaan sedikit dengan Jupyter Notebook di sini karena kita menggunakan Streamlit, jadi kita membuat tampilannya, yang dimana di sini ada fungsi sidebarnya. Jadi bagian ini terdapat fungsi untuk membuat parameternya seperti massa beras, massa air, suhu. Ini dapat lihat sini, massa beras, massa air, suhu. Lalu ada juga untuk menghitung daya burnernya yang bisa kita ubah-ubah. Itulah perbedaannya dengan Jupyter Notebook tadi. Jupyter Notebook tadi kan kita harus men-set sendiri bagaimana sensitivitas yang kita perlukan. Ini kita lihat di sini pada bagian sensitivitas. Nah, ini kita men-set langsung. Kita yang mengubah sendiri. Bagaimana jika dia dalam skenario lain? Sedangkan jika kita menggunakan Streamlit, kita sendiri bisa mengubah-ubah parameternya. Mungkin kita mengubah berat nasi, berat bagaimana suhu awal, suhu akhir, dan sebagainya. Jadi setelah aplikasi dijalankan, bisa kita lihat di sini. Nah, kita dapat melihat dashboard yang seperti ini, hasil dari menjalankan code kita yang ada di sini. Jadi dashboard pada bagian kiri kita bisa melihat bahwa di bagian kiri ini kita melihat parameter-parameter kita yang saya tunjukkan tadi. Lalu di sini juga terdapat grafik yang menunjukkan profil seperti hasil dari profil suhu, metrik kualitas, sensitivitas, dan data bagaimana dari waktu ke waktu perubahan dari suhu, gelatinasi, dan kandungan air. Saya akan tunjukkan bagaimana jika kita menjalankannya. Kita mulai dari mungkin kita jalankan oleh sensitivitas. Bagaimana dia
jika dengan parameter yang kita set seperti massa beratnya 10, massa airnya 15, massa pancinya 5, tentu awalnya 25, suhu targetnya 100, suhu lingkungannya 25, parameter peralatannya ada 3000 watt, luas permukaannya 0,50 meter per kuadrat, lalu ada prosesnya mulai gelatinasinya pada 60 derajat Celcius, akhirnya terdapat pada 80 derajat Celcius, temperatur simulasinya 60 menit. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa konsumsi energinya dari waktu ke waktu ke 100 Celcius itu adalah 40,9 menit dengan konsumsi energinya 3,99 kilowatt per hour. Bisa dilihat di sini juga sensitivitas daya benernya, dan bisa kita lihat juga simulasi perbandingan skenario di sini. Dapat 4 grafik yang menunjukkan perbandingan metrik kinerja, perbandingan kandungan air, perbandingan profil suhu, dan perbandingan proses gelatinasi. Ini adalah data-data dari waktu ke waktu bagaimana perubahan suhu terjadi. Jadi kita lihat di sini jika saat menit 0 atau belum dimulai, dia kandungan airnya masih 100%, gelatinasi 0,0, suhu awalnya 25,0 derajat Celcius. Dan di akhir bisa kita lihat kandungan airnya menurun menjadi 99,8%, gelatinasinya menjadi 100%, dan di sini ada suhu akhirnya bawah 100%. Bisa kita lihat dari profil suhu juga, masih memasaknya ada pemanasan awal suhu di mana awalnya lebih kecil dari 60 derajat Celcius, gelatinasinya 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, dilebihannya suhunya di atas 100% 100 derajat Celcius, dan pematangannya terjadi setelah gelatinasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulannya ialah bahwa eh, Jupyter dan Streamlit dapat kita gunakan untuk mensimulasikan continuous simulation, yang dimana continuous simulation itu untuk mensimulasikan beberapa seperti hal-hal yang bertahap-tahap. Kita juga menggunakan pemodelan seperti menggunakan model fisika dan menggunakan persamaan diferensial. Video dan yang dapat saya sampaikan, terima kasih.